Masih bersama ke Andi Nazir Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue meneruskan cerita mengenai SMA. Waktu zaman gue SMA di SMA Purnama. Yang gue kemarin bakal cerita kenapa SMA gue bentrok sama jalur gue diserbu terus sama anak kapal di jalur 5. Terus kenapa juga pernah gue bentrok sama anak STM penerbangan di jalur 2. Yang dari awal gue baru mau cerita. Sekarang begini, kenapa jalur gue selalu diserang sama anak penerbangan. Kadang-kadang kalau pas pulang sekolah itu yang ribut cuma jalur 5 doang, jalur 5, jalur 6. Kadang-kadang kebanyakan jalur 5 yang diserang. Kebanyakan jalur 5 diserang. Gue nggak tahu kenapa kok diserbu terus sama jalur 5. Tapi mungkin katanya anak-anak jalur 5 sama jalur 6, 4 sedikit lah, karena 4 jarang anak SMA gue naik patas. Paling naik 75, kebanyakan 75 sama 77, 620, terus sama 50 jalur 6 itu yang menuju ke lewatnya Texas. Tapi seringnya itu di jalur gue terus yang diserang. Kadang-kadang tuh mereka tuh masuk dari belakang di jalur gue. Dan nggak tahu, karena mungkin mereka berpikir seperti ini. Gimana ya? Mereka berpikir kalau jalur gue itu pulang pergi pasti lewat penerbangan. Kan karena gue tuh selalu membuat mereka tuh kalau pulang itu nggak pernah nggak pernah aman lah. Kadang-kadang gue kalau mau nyegat patas 4, gue nyegat patas 4, gue nyegat 75 patas 15. Tapi ngomong patas 15 pernah gue nyegatin anak patas 15. Gue pernah, kayaknya si anak utama itu dengan cerita yang lain. Jadi mereka pikir, anak STM penerbangan pikir itu, anak kapal pikir kalau jalur 5 itu anaknya selon-selon. Jadi mereka tuh pasti nyerang kita, pasti nggak tahu gimana. Jadi kalau misalnya gue jam pulang kan jam 4:30, kadang-kadang mereka tuh yang habis praktek, yang habis masuk lewat jalur 5 lewat belakang, dia serang. Kita ribut. Kadang-kadang kita tuh nggak dibantu sama jalur keluar jalur 2, jalur 1 itu kita jarang dibantu gitu, karena mungkin dia juga langsung nanti pulangnya ketemu lagi di mistik, atau kadang-kadang kita pulangnya paling terakhir. Jadi kalau jalur 1 pulang, jalur 2 pulang, 5, 6 pulang, kita baru terakhir pulang. Biasanya seperti itu sampai sore. Nah, pada saat jalur 5 pernah kejadian, ini sering kejadian ya. Sering kejadian kita bentrok di jalur mana ya? Di jalur 5 kita sambil-sambilan teh botol tuh, bambu sambil-sambilan teh botol. Tapi kita selalu pukul mundur mereka sampai ke belakang. Kita kejar ke belakang. Tapi kalau mereka udah keluar ke belakang, kita pulang, karena kita tahu itu pasti sekitar 40 orang nyerang kita mungkin. Itu pasti nanti anak yang baru pulang sekolah. Jadi itu kayak yang praktek itu, jadi mereka tuh nyerang kita duluan. Yang nanti yang baru pulang sekolah itu baru keluar. Jadi setelah bentrok itu kita selalu habis itu pulang. Bukan berarti kita pulang dipukul mundur keluar dari blok, nggak pernah. Kita selama gue sekolah ya, selama itu zaman gue sekolah, gue tuh nggak pernah dipukul mundur keluar dari jalur, ya kan? Nggak pernah dipukul keluar dari jalur. Nah, itulah sering, karena gue tuh biasanya sih basis 75 tuh nyerang ke jalur 5 kayaknya lah, atau basis mana gue nggak tahu. Selalu tuh yang diserbu tuh jalur 5. Gue nggak tahu kenapa jalur 5 kok yang sering diserang gitu loh, daripada jalur-jalur lain tuh gue lebih sering ke jalur 5. Mungkin karena kenapa gue waktu gue kelas 3 itu biasanya kalau pulang sekolah gue masuk dulu tuh ke jalur 1, jalur 2 tuh.
gue masuk dulu biasa. Tapi karena di jalur satu tuh banyak cewek-cewek power tuh yang di jalur satu, jalur 2. Jadi kita masuk dulu jalur satu. Nah, habis masuk jalur satu, keluar, baru kita masuk ke jalur ini, baru masuk jalur 5. Dan suatu ketika pas gue jam berapa ya, jam 4 apa jam 5 gitu, agak sore sih, jam 5 lah, pulang sekolah, gue masuk jalur 2. Gue jalur 2, kayaknya gue tuh itu anak pagi tuh, kayaknya tuh anak pagi, gue nggak tahu tuh anak penerbangan pagi apa siang, tapi kayaknya sih dia pakai seragam putih abu-abu. Gue, Dipo, almarhum Yudi, nggak salah, berempat apa. Dan gue bawa penggaris, gue ada penggaris besi itu. Tiba-tiba pas gue mau masuk jalur itu udah di dalam sih, udah masuk jalur itu, anak SMP penerbangan tuh hadang gue tuh. Tiba-tiba dia keluar tuh dari jalur 2, cret gitu keluar. Nah di situ ada gue, ada Dipun. Nah kita tuh masih, ayo lo maju. Akhirnya kita fight di situ. Kita fight, biasalah main tangkis-tangkisan penggaris besi. Akhirnya di situ maju mundur. Gue nggak tahu apa anak penerbangan kena apa enggak, gue nggak tahu. Yang jelas gue nggak apa-apa. Terus akhirnya akhirnya mereka gue pukul mundur ke belakang, karena pada saat itu emang jamnya kita pulang gitu loh. Jadi kita mundur ke belakang semuanya. Terus habis itu dia pergi, kita nongkrong. Habis itu kayaknya nggak ada cerita lagi. Habis itu setelah itu kita nyantai nongkrong. Habis itu kita pulang biasa. Begitu sisa yang kita tahu. Dan ada cerita lagi pada saat gua pulang, gimana? Jadi kalau setiap gue pulang sekolah itu, kalau misalkan dulu ini kadang-kadang kan suka SMA pulang duluan, STM pulang terakhir, SMA pulang duluan, STM pulang terakhir. Tapi ditukar SMA pulang pertama, STM pulang terakhir. Nah ini pada saat ini gue pulang pertama gitu loh. Misalnya seminggu gue pulang jam 5, tapi minggu depan pulang setengah 7, gitu-gitulah. Akhirnya pas gue lewat, ingat waktu itu gue jadi naik 620, satu bus 620, 77 apa gitu kan. Itu 2 bus itu, jadi ada 3 Kopaja, jadi 45 barengan kita pulang. Lolos 620 dibantai habis-habisan sampai nggak jadi bubur ayam lah, kaca semua hancur di depan sekolahannya ya. Kita dibantai di depan sekolahannya. Jelas kita nggak bisa turun di depan sekolahnya, kita nggak bisa turun. Bener-bener diserbu habis-habisan, kita nggak bisa turun. Dia mau turun, orang dia baru bubar, ya kan? Mereka baru bubar ya, kita nggak bisa turun. Dan akhirnya kita semua banyak yang luka-luka. Waktu itu gue ingat anak kelas 1. Yang gue ingat tuh ada anak kelas 1. Wah itu kayaknya, itu lain lagi cerita. Nah ini yang periode dibantai naik 75. Ini tadi kan naik 620. Ini gue dibantai di depan penerbangan naik 75 basis gue. Tadi gue ngalong naik 620, gue mau ke Kuningan. Ini gue naik 75 basis gue ya kan. Pas lewat depan kapal tuh 77 depan gue. Waktu itu kan kita udah mulai sedikit ya. Jadi udah mulai, karena kelas 1 cuma 4 kelas 2 5, kelas 3 6 apa 7 gitu. Kelas 3 agak banyak. Kalau dulu ada 8, ada 9, ada SIOS. Dulu ada FIS 3, ada Bio 4, apa Bio 3, ada SOS 5, ada SOS 4 gitu. Banyak lah zaman dulu tentang angkatan 93. Jadi pas gue lewat 75, 77 dilewatin, 77 dilewatin, terus yang lewat situ 45 dilewatin, anak 45 lewat aja. Pas anak 75 lewat, dibantai men, bang. Temen ada kelas gue si bodong itu disambit di depan pintu, sampai jatuh di depan STM, kan? Itu heroik
menurut gue tuh heroik. Gue mau nggak salah itu yang ngambil gue lupa, pokoknya anak-anak tuh turun ngambil dia itu di depan STM penerbangan tuh. Kita lah, jadi pas anak kelas 1 jatuh, kita langsung turun dari 75 semuanya turun, kita selamatin dia, naik ke bus itu, kita naikin lagi ke bus. Alhamdulillah. Jadi pada saat itu anak STM tuh nggak sempet kalau bahasa sekarang itu nggak sempet nyayurin lah. Kalau dulu nggak sempet dibagi lah, kalau nggak dibagi lah, kalau zaman sekarang disayurin, nggak sempet lah. Udah, kita selamat sampai Mampang. Terus seperti itu kejadiannya. Ya gue bikin konten ini sebenarnya cuma untuk kenang-kenangan aja, kenangan nostalgia sama anak STM, sama gue penerbangan. Gue juga nggak tahu kenapa awalnya ribut sama mereka, karena kita dari awal juga emang udah ribut. Gue masuk udah ribut, ya kan? Gue udah ribut sama anak STM penerbangan. Dan kenapa anak penerbangan tuh selalu paling suka negatif basis gue 75, nggak tahu kenapa tuh 75 dibantai. Kadang-kadang gue tuh gimana ya, kadang-kadang nggak tahu gimana. Jadi gimana ceritanya, tiba-tiba di Mampang gue dibentrokin sama anak kapal. Sering kejadian seperti itu. Apalagi di depan sekolahannya tuh, kita selalu itu, kita tuh selalu bentrok di depan sekolahnya kalau berangkat, terutama di hari Jumat. Kalau di hari Jumat itu kita tuh namanya Jumat berdarah. Pasti kita tuh lagi nongkrong di Pondok Karya itu. Mereka tuh kadang-kadang sama anak kelas 2-nya, kelas 1-nya, mereka kita lagi nongkrong diserang karena dia tahu itu tongkrongan anak Purnama di situ. Terus naik basis rame-rame ya kan, naik bus. Jadi itu mereka tuh ini, karena kita tuh lewat penerbangan, jadi kita naik patas. Jadi berangkat tuh kita gabung seluruh basis di situ nongkrong, terus berangkat naik patas. Kadang-kadang kalau jam 1:30 tuh kita baru datang, tongkrongan udah diserbu dulu sama anak kapal. Nanti kita lagi nongkrong lagi, sebentar lagi terdatang patas 4-nya atau patas 38, nongkrong turun lagi di situ, bentrok lagi sama kita. Sering sekali seperti itu, nggak tahu kenapa. Ya itu semua karena ini kali ya, karena emang kalau Jumat kita tuh berangkatnya bareng. Jadi kalau Jumat tuh semuanya berangkat 1:30. Makanya kalau Jumat tuh pasti bentrok semua. Yang di anak 402 juga bentrok. Kadang-kadang anak 402 itu 1:30 mereka masuk ke Blok M. Gitu loh. Mereka tuh masuk ke Blok M. Masuk dalam Blok M. Terus masuk jalur. Jadi sembari sekolah tuh mereka masuk jalur, anak kapal berubah masuk ke dalam itu. Ya begitulah ceritanya. Waktu gua bentrok sama anak kapal di jalur 5 sama jalur 2, gua juga lupa itu, gua nggak kenal siapa ya kan. Tapi selama gua justru di kehidupan ini gue akrab juga sama anak alumni kapal, seperti beberapa lah, gue lupa nama, Tejo, Egi, terus ada lagi tetangganya teman gue juga di komplek Pomat juga. Iya, kita akrab, nggak ada masalah. Oh iya, selama gitu aja ceritanya dulu di Anda Nazir Vlog. Mudah-mudahan nostalgia kita berguna untuk seperti ini. Sampai kembali lagi ke vlog-vlog berikutnya, menceritakan masalah gue di Semafoer. Dan ada cerita Semafoer pernah hampir bentrok sama anak budut itu, dari narasumbernya Paul nomor 9. Gue gak bisa hadarin Paul ya, nanti gue akan hadarin dia, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.